Engkau tidak pernah terlambat untuk memberi pertolongan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau berkata atas pujian kami berbagi. Terima kasih atas kehadiran-Mu. Tolong kami sebentar, kami akan mendengar firman-Mu. Kami mohon supaya Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mohon hanya Engkau yang berbicara ya Tuhan. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, supaya hanya firman-Mu yang dinyatakan Tuhan. Penuhi hamba-Mu dengan kasih-Mu, akan dapat menyatakan rahasia firman-Mu pada pagi hari ini, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih pada tim pujian penyembahan berpagi hari ini yang telah membawa kita lebih dekat kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan berpagi hari ini. Terima kasih para musician yang telah memainkan peranan mereka dengan begitu baik sekali. Oke, puji Tuhan. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini bertemakan menghindari godaan dalam pelayanan. Cara menghindari godaan dalam pelayanan. Sejak saya melayani Tuhan tahun 1988 sampai hari ini, saya telah melihat dan merasakan sendiri, mengalami sendiri terlalu banyak godaan yang membahayakan pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Baik waktu saya bujang dan juga setelah berkeluarga, ada godaan yang manis, ada godaan yang lembut, ada godaan yang pahit, bahkan ada godaan yang sangat menarik. Ada godaan yang sangat halus sehingga kadang-kala membuat saya terlena dan terpesona. Godaan yang paling populer yang selalu menggodai dan menjatuhkan banyak hamba Tuhan adalah yang saya sebut SPM, Sex, Power, and Money. Oleh karena godaan-godaan itu masih ada sampai hari ini selagi kita hidup, maka hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana caranya untuk menghindari godaan yang membahayakan pelayanan kita sebagai hamba Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, apakah cara-caranya untuk menghindari godaan di dalam pelayanan kita? Yang pertama, tetaplah setia. Definisi setia dalam Kamus Melayu adalah teguh hati dalam perkawinan, dalam persahabatan dan lain-lain sebagainya, tetap hati dan sanggup berkorban karena orang lain, karena kasih dan karena sumpah. Sumpah untuk tetap setia selama-lamanya dan sumpah yang tidak akan diubah lagi. Berpegang teguh pada janji ataupun patuh dan penuh ketaatan. Nah, pada pagi ini mari membuka bersama saya di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 10. Kitab Wahyu ataupun Kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Dalam ayat ini Tuhan Yesus memberitahu mereka bahwa mereka akan mengalami penganiayaan. Beberapa anggota gereja akan dihukum penjara. Pada masa itu ketika orang dipenjarakan, mereka biasanya disiksa dengan luar biasa. Mereka hanya dapat menanti ketika mereka akan dibunuh. Kemungkinan besar penganiayaan yang disajikan di dalam ayat ini berkaitan dengan pemujaan Kaisar di Smyrna. Situasi mereka sangat sukar, tetapi Tuhan Yesus meminta mereka untuk menghadapinya dengan setia dan tanpa merasa takut. Dasar tuntutan ini adalah penderitaan Tuhan Yesus sendiri. Dengan kata lain, bagaimana Yesus berani meminta mereka untuk setia sampai mereka dibunuh. Ini berbicara tentang keberanian Yesus sendiri yang telah mati
bahkan yang telah bangkit. Tuhan Yesus berhak menuntut kesetiaan dari setiap pengikutnya seperti itu karena berdasarkan salib Yesus sendiri. Bukan hanya menuntut kesetiaan, tetapi menawarkan upah yang sangat besar yang menanti mereka apabila mereka tetap setia kepada Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Jadi pertama, pertanyaan saya, mengapa kita harus tetap setia? Karena Allah adalah setia. Kamu boleh melihat di depan. Karena setia adalah sikap seorang anak Allah yang telah dilahirkan dalam kerajaan Allah. Karena setia itu adalah sikap hamba Kristus yang sejati, dan karena bahaya dan godaan menghadang kita setiap detik. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita tetap setia kepadanya. Dan yang kedua, dalam hal apa kita tetap setia? Dalam hal kasih kita kepada Yesus, dalam hal kasih kita kepada sesama kita, dalam hal panggilan kita yang suci, dalam hal pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, apakah tujuannya kita tetap setia? Agar tetap teguh menghadapi godaan, agar tidak goyah, agar dapat bertahan. Simpel saja, tetapi melakukannya memerlukan komitmen yang besar. Jadi apa akibatnya jika tidak tetap setia? Jika engkau setia hari ini, esok tidak, apa yang akan terjadi? Kita akan mudah sekali jatuh ke dalam godaan dosa. Kita akan mudah menyangkal Yesus. Kita akan mudah mengamalkan segala cara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita takut menghadapi tantangan berat dan kita akan menyerah kepada godaan. Saudara-saudari yang Yesus kasihi, pada awal bulan Juni, saya menemukan sebuah channel di YouTube, di mana saya mendengar sebuah kesaksian seorang ibu pendeta, di mana suami yang dia cintai jatuh cinta 2 kali kepada orang lain yang merupakan anggota gereja mereka sendiri dan merupakan pelayan di dalam gereja. Mendengar kesaksian ini, saudara, hati saya menangis, hati saya turut hancur bersama dengan ibu pendeta ini. Bayangkan, jika kita ada di tempatnya, pasti sangat pahit, pasti penuh dengan penderitaan. Mengapa itu terjadi? Karena suaminya pendeta itu, saudara-saudari, berhenti untuk setia kepada Tuhan, berhenti untuk setia kepada istrinya, berhenti untuk setia kepada keluarganya. Itulah sebabnya sehingga ia lebih memilih hawa nafsunya sendiri yang berakhir dalam kehancuran. Namun kisah ini belum berakhir sampai di situ saja, saudara. Istrinya yang setia itu tetap melayani Tuhan dan tetap setia kepada suaminya walau apapun yang dirasakan, kepahitan, penderitaan. Anugerah Tuhan itu cukup untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada istrinya, dan dia terus mendoakan suaminya, saudara. Akhirnya suaminya bertobat dan meninggalkan tempat ia berselingkuh itu dan kembali kepada istrinya. Selang beberapa lama ia masih setia kepada Tuhan, sehinggalah di suatu hari terjadi satu kematian di gereja mereka dan seorang anggota menjadi seorang janda. Tidak lama selepas itu, saudara, dia jatuh hati dengan si janda. Dia berselingkuh dengan janda dan meninggalkan sekali lagi keluarganya. Bayangkan kalau kamu seorang istri pendeta yang seperti ini, ya. Namun saudara, di dalam Tuhan senantiasa ada jalan penyelesaian, dan Tuhan tidak pernah memandang rendah hamba-hambanya yang setia kepadanya dan kepada keluarganya. Dan satu kali suaminya kembali lagi. Jemaat Tuhan masih mengampuni dia dan melayani lagi di dalam jemaat itu. Saudara, dosa seksual yang menjatuhkan banyak hamba Tuhan
baik lelaki dan wanita, tidak akan dapat menggugah ataupun menggodai dirimu jika kita tetap setia kepada Tuhan dan perintahnya. Pada awal 80-an terjadi sebuah kisah benar di sebuah desa di mana seorang bapak dalam lingkungan 50-an sedang mandi di sore hari dan matahari sedang di ufuk timur. Mulai gelap meliputi desa yang penuh damai ini. Dengan kedengaran hanya bunyi cengkrik di hutan rimba dan bunyian deras air sungai yang mengalir tiada hentinya. Jadi bapak muda ini mandi dengan seluar ringkasnya dan membilas tubuhnya yang tampan mempesona itu, tanpa disedarinya kehadiran seorang wanita mendekati, lalu memegang bapak ini dari belakang dengan penuh nafsu dan menggoda. Tolonglah, lakukan ayo kita berdua. Dia mengatakan demikian. Dia memeluk erat dari belakang. Namun bapak ini dengan sangat berwibawa dan dengan penuh kuasa mengatakan, kalau ini adalah makanan yang boleh dimakan, yang kamu minta untuk memberi kamu kekenyangan, tetapi ini adalah satu dosa yang besar. Saya tidak akan melakukannya. Jadi bapak ini menolak wanita itu ke tebing dan dia melarikan diri. Saudara, ini kisah benar. Telinga saya yang pernah mendengar ini. Jadi bapak yang gagah perkasa itu menolak wanita itu, saudara. Ini satu kesetiaan. Walaupun wanita muda ini 30 tahun muda dari istrinya, dia lebih muda, boleh dikatakan ada rupa juga, tetapi lelaki ini setia kepada Tuhan. Dia menunjukkan satu kesetiaan yang besar kepada Tuhan, sehingga dia melarikan dirinya dan berkata bahwa itu adalah dosa yang besar. Dia bukan seorang gembala, dia bukan seorang pastor, bukan seorang penginjil, tetapi dia adalah jemaat biasa yang benar-benar mengetahui siapa dirinya itu di dalam Kristus, bahwa dia itu adalah pengikut Yesus yang harus mempertahankan kesucian hidupnya di hadapan Tuhan, walaupun harus bertentangan, berdepan dengan pencobaan. Saudara, puji Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia dalam apapun juga. Nah, kedua, cara menghindari godaan di dalam pelayanan ialah sangat simpel, rendah hati. Tetap rendah hati, saudara. Kata lawan bagi rendah hati apa? Tinggi hati. Nah, mengapa kita harus rendah hati? Mengapa kita harus rendah hati? Next. Karena lumrahnya manusia mahu dihargai. Terus, apa yang merupakan godaan bagi para hamba Tuhan yang sangat tersembunyi, yaitu di dalam hati hamba Tuhan itu sendiri. Kalau hati hamba Tuhan itu dibedah, diopret, dan dapat kita lihat, keinginan yang ada di dalam hati itu adalah mau dihargai, mau dihormati, mau dikagumi, mau diakui oleh orang lain. Tiada manusia yang mau dibenci, direndahkan, bahkan diremehkan, bukan? Perasaan ini muncul dari hati manusia yang sombong, bongkak dan penuh ambisi diri. Semua perasaan ini membuat ia mudah iri hati kepada teman sepelayanannya ketika temannya dipuji, dipromosi, diilu-ilukan, bahkan ketika temannya layak untuk menerima penghargaan karena telah melakukan sesuatu yang sangat baik. Ia mulai mencari-cari apa kelemahan temannya dan mulai membuat fitnah dan gosip tentang temannya. Dia sampai hati menjatuhkan marwah teman sepelayanannya. Nah, inilah gara-gara mencari dihargai, ya, mencari penghargaan. Itu lumrahnya manusia. Nah, tanpa dia sadari, gembala agung itu sendiri melihat dari atas, saudara. Dia melihat apa yang kita perbuat. Nah, dalam hal apa kita mau dihargai? Saat kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saat sesuatu aktiviti besar berjaya kita adakan, misal kata konser rohani, fundraising dinner, ya, KKR,
penganjur kebaktian besar. Wah, jalan sudah menjadi lain kalau semuanya sudah siap kita lakukan. Nah, perkataan ini mulai muncul karena saya semuanya ini jadi. Kalau tidak, karena saya habuk pun tidak ada, dia bilang. Nah, mengapa kita harus tetap rendah hati? B, karena manusia mahu memiliki kuasa di tangan. Ya, godaan power dan populariti diri menyebabkan banyak hamba-hamba Tuhan kehilangan kuasa sejati yang ia sendiri miliki sejak dia menyerah hidup kepada Tuhan. Pelayanan bukan lagi berdasarkan kasih, tetapi demi kepentingan diri sendiri. Ya, dalam hal apa? Ya, dia mau mempunyai kuasa ya dalam menjawab jabatan tertinggi. Ya, menjadi presiden itu tidak salah. Menjadi ketua daerah itu dan lain-lain tidak salah. Ketua zon, ketua apa-apa. Tetapi sikap hati kita itu terbuka di hadapan Tuhan. Ya, mau gelar dan mau nama. Wah, dia sekolah sampai mana? MTS. Dia sekolah sampai mana? Doktor. Oh, dia sekolah sampai mana? Profesor. Wow. Ya. Tugas-tugas penting di BM Sarawak. Dia menggapai semuanya itu dengan tujuan yang tidak benar dan tidak suci di hadapan Tuhan. Jadi di bawah ini ada doa litani kerendahan hati. Terus kita akan melihat, tapi ini adalah dari orang Katolik. Terus. Nah, obat penawar kesombongan adalah doa kerendahan hati. Saya menemukan buku ini sejak saya melayani dan masih seorang pastor yang sangat muda. Dalam belasan tahun saya sudah menjadi seorang pastor. Dan doa ini sungguh-sungguh berbicara di dalam hati saya. Dia mengatakan demikian. Ya Yesus, dia banyak bersih ya, dia banyak bersih. Tapi ini bersih yang paling saya suka. Ya Yesus yang lembut dan rendah hati, dengarkanlah kami dari keinginan untuk dihargai. Bebaskanlah aku ya Yesus dari keinginan untuk dicintai. Bebaskanlah aku ya Yesus dari keinginan untuk ditinggikan, dari keinginan untuk dihormati, dari keinginan untuk dipuji, dari keinginan untuk diutamakan dari yang lain. Bebaskanlah aku ya Yesus dari keinginan untuk diminta nasihat. Bebaskanlah aku dari keinginan untuk disetujui, dari ketakutan untuk dipermalukan, dari takut diremehkan, dari takut menanggung celaan. Bebaskanlah aku ya Yesus dari rasa takut difitnah, dari rasa takut dilupakan, dari rasa takut diperolok, dari rasa takut dipersalahkan, dari rasa takut dicurigai. Bebaskanlah aku ya Yesus agar sesamaku dapat lebih dicintai dibandingkan diriku. Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya, agar sesamaku dapat lebih dihargai dibandingkan dengan diriku. Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya, agar dunia menilai sesamaku bertambah besar dan aku bertambah kecil. Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya, agar sesamaku dipilih dan aku dikesampingkan. Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya, agar sesamaku dipuji dan aku diabaikan, agar sesamaku diutamakan dibandingkan dengan diriku, agar sesamaku menjadi lebih suci, menyadari bahwa aku dapat menjadi suci sebagaimana sepantasnya bagiku. Yesus, berilah aku rahmat untuk menginginkannya. Saudara, ketika saya melihat dan membaca doa ini, hati saya sangat hancur. Saya berkata, oh Tuhan, saya mau seperti ini Tuhan. Pakailah hidup saya semaumu, dan saya tidak mau dipuji, saya tidak mau dihargai. Bebaskanlah saya dari semuanya itu. Saudara, pernahkah saudara meminta Tuhan membebaskan saudara dari semuanya? Nah, mengapa kita harus tetap rendah hati? Karena manusia menganggap diri kuat. Ini paling berbahaya bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Rasa diri kuat, teguh, tak payah ditegur.
menafikan diri lemah. Nah, satu petang saya memotong saya punya bunga bersama dengan anak-anak unit. Saya memotong dan diletakkan di pasu-pasu di tayar-tayar yang sudah diwarnakan. Wah, ada bunga yang masih menjalar di atap. Saya sangat sayang sebenarnya. Tapi setelah dipotong, keesokan harinya, petang itu dia masih mekar, keesokan harinya masih mekar. Tapi ketiga hari sudah tidak ada lagi. Demikianlah hidup kita. Ibarat itulah hidup kita kalau kita berpisah dari Tuhan. Kalau hidup kita tidak ada connection dengan Tuhan, karena kesombongan yang ada dalam hati kita. Ya, kita boleh berkorban di sana sini, tetapi kita mati di dalam. Tidak ada kuasa yang ada di dalam diri kita karena kesombongan. Mari kita baca Amsal pasal 16 ayat 18. Kesombongan mengakibatkan kehancuran, keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Saudara, mengapa banyak hamba Tuhan itu sangat hebat di awal pelayanannya? Karena ia cukup rendah hati untuk bergantung kepada Tuhan. Itu jawaban saya. Ia sedar ia tidak kuat. Ia sedar ia bukanlah siapa-siapa. I'm nothing without Jesus, dia bilang. Tetapi ketika ia sudah melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan, ia pikir itu karena kuat dan gagahnya, karena kegemilangannya, karena fasilitanya. But no connection. Sudah putus dari Tuhan. Kamu boleh khotbah, kamu boleh pergi ke sana kemari, tetapi di dalam hati kita mati, saudara. Datang kepada Yesus. Populariti dan kuasa yang dicari manusia di mata manusia, semuanya akan lenyap dan banyaklah kerusakan dan kehancuran yang mengikutinya. Sama saja dengan sebuah kisah keluarga yang berbahagia waktu mereka miskin. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Mereka hidup bahagia. Si istri bekerja dalam pekerjaan yang sederhana dan berusaha untuk menyekolahkan suaminya ke peringkat universiti. Akhirnya suaminya lulusan universiti dan mendapat degree-nya. Akhirnya dia mendapat promosi, mendapat pekerjaan yang sangat baik yang menaik taraf kehidupan mereka. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka mempunyai ribuan ringgit terima setiap bulan. Mereka membeli kereta mewah, rumah yang serba megah. Akhirnya, saudara, apa yang terjadi? Suaminya sudah tidak tahu diri. Dia hilang dengan wanita-wanita lain. Dia hilang di pub-pub pada malam hari. Dia hidup berpoya-poya dengan banyak perempuan. Nah, itulah yang terjadi. Jadi tidak sedikit hamba Tuhan yang hidup seperti itu. Ketika pelayanannya itu biasa saja, ya. Tidak ada orang yang berminat kepadanya. Hati-hati anak-anak kamu yang akan keluar, ya. Tetapi ketika pelayanannya di awang-awangan, sudah dikenal orang, pergi sana kemari, dijemput khotbah ke sini dan ke sana, akhirnya ia menjadi sombong. Ia menganggap segala yang ada padanya itu karena kebaikannya, karena kepintarannya, karena hikmatnya. Akhirnya ia hidup dengan banyak wanita. Tidak ada connection lagi dengan Tuhan. Tidak ada power di dalam hidupnya, karena Tuhan tidak ada lagi dalam hidupnya. Jadi keluarganya menangis, saudara. Istrinya hilang harapan, anak-anak hilang pedoman. Itulah yang terjadi. Jadi manusia pada dasarnya punya sinful nature, yaitu kesombongan. Kesombongan. Kerendahan hati itu hanya ada di dalam Yesus. Firman Tuhan mengatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Itu terdapat di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Bahaya nyata dari dosa godaan tidak terdapat begitu banyak di dunia ini, saudara, seperti yang originally ada di dalam hati kita. Ya, harus waspada senantiasa. Kita masing-masing mampu melakukan dosa dan pemberontakan yang menyedihkan. Yakobus pasal 1 ayat 14 mengatakan, kita dicobai bukan hanya oleh pengaruh luar, tetapi oleh keinginan kita sendiri yang akhirnya
melahirkan dosa. Nah, sekarang saya akan pergi kepada apakah tanda orang-orang yang rendah hati. Oke, tanda orang yang rendah hati itu ada banyak sekali yang saya daftarkan. Tujuannya supaya kita boleh memeriksa apakah kita ada kerendahan hati di dalam hidup kita. Oke, coba lihat di atas sana. Hati yang dikendalikan oleh Yesus, hatinya hanya memuliakan Yesus, bukan dirinya sendiri. Hatinya tidak mencari pujian dan tidak takut dipuji orang. Ia melihat sesamanya lebih baik daripadanya, sehingga tidak terserlah kewujudannya, sebab tidak disebut kehebatan dan kebaikannya. Ia lebih suka menerima teguran berbanding menerima pujian. Setiap kali mendapat teguran, perasaan marah itu dipadamnya dan selalu mendidik hatinya agar suka menerima teguran dan tidak suka akan pujian. Seterusnya, jika ia melakukan sesuatu tidak merasa sakit hati, biarpun orang tidak menyebut namanya. Nah, jika ia membantu dan orang itu tidak menghargainya atau berterima kasih padanya, ia tidak menyebabkan timbul rasa sakit hati dan mengungkit jasa. Dan seterusnya, ia bergembira lihat orang lain bahagia. Ya. Orang yang rendah hati itu suka memberi, berkongsi rezeki dengan orang sekelilingnya. Orang yang rendah hati itu akan bahagia melihat orang lain mendapat berkat, tidak ada rasa iri dan hasad dengki. Nah, kerendahan hati memungkinkan untuk menerima pandangan orang lain, bukan dirinya saja. Ia tidak menentang orang lain yang menentangnya. Ya. Orang yang rendah hati sering dilihat sebagai pemimpin di tempat kerja. Ia boleh fleksibel dengan orang lain dan keadaan. Ia menjalin hubungan baik dengan orang-orang dari pelbagai pandangan. Ia menekan egonya yang ada, kerendahan hatinya yang ada lebih menonjol daripada egonya. Ia tidak suka dipuji, ia tidak takut dikeji, serta sangat suka menerima teguran. Pilihlah sikap rendah hati dengan tetap bersandar pada Tuhan Yesus. Nah, 3. Cara yang ketiga untuk menghindari godaan dalam pelayanan, ya, kita tinggalkan rendah hati dulu, kita pergi maju ke depan, yaitu tetap aman. Efesus 5 ayat 15, mari kita baca bersama. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Rasul Paulus menasihati Rasul jemaat Efesus agar hidup bijaksana di dunia yang penuh dosa dan kebinasaan. Ya, saudara, ketika COVID-19 ada di negara kita, ya, ada di negeri kita, di mana-mana orang menjadi sangat cemas dan takut. Di mana-mana orang mengamalkan gaya norma baru, memakai pelitup muka, di mana saja dia pergi, memakai sanitizer di tangan. Dan kalau kami pergi membeli barang itu jangan dulu diambil di kereta, biar dikena terik matahari supaya virusnya mati. Akhirnya diambil waktu petang dan selalu sanitizer. Itu yang saya buat sehingga mengelupas sepunya tangan. Nah, bagaimana? Adakah kita sadar di alam roh itu seperti dalam alam pertempuran, ya. Virus ada di sana sini yang mematikan, ya. Setiap hari kita berperang secara rohani. Jika kita lalai pasti akan terkena virus yang menghancurkan kita. Nah, bagaimana menjaga supaya kita ini tetap aman dalam pelayanan, ya? Bagaimana? Terus. Yang pertama itu hidup dengan penuh hikmat. Ya, jawaban untuk menghindari dosa bukanlah dalam kebijakan dan protokol, tetapi ada hikmat dalam mengatur hidup kita secara strategis untuk menghindari godaan yang tidak perlu. Ya, kita boleh menghindari sebenarnya. Karena itu, bawa istri, suami atau teman sejenis dalam pelayanan. Kalau Anda seorang yang diundang khotbah, Anda sudah semakin pandai berkhotbah, jangan pergi sendiri. Bawa istrimu, bawa temanmu yang sejenis,
Ya, jangan membawa orang lain. Bawalah orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, ya. Kalau kita diundang, kalau kamu bujang, bawalah seorang kawan yang saleh hidupnya. Nah, saya jarang pergi sendirian karena ketika berbicara di tempat lain, saudara, saya jarang, kecuali satu kali saja. Driver ambil saya di Miri, saya seorang diri. Anak kami Airin masih kecil masa itu, dan dia tinggal dengan bapaknya dan beberapa ada ibu saya dan anak-anak saya yang lain menjaga dia. Jadi dari Miri saya dengan driver saja sampai di tempat kejadian. Ya, sering juga saya pergi dengan kapal terbang, lebih banyak penumpangnya. Hanya satu kali saja saya rasa saya lain, karena harus dengan seorang suami, dengan suami orang dalam beberapa jam. Jadi saya menempatkan diri saya dalam bahaya, dan mereka penganjur menempatkan diri saya dalam keadaan bahaya, ya. Walaupun suami saya terasa 100% dia percaya sama saya. Nah, bagi kalian para lelaki hamba Tuhan, bawalah pria lain bersama kamu, ya, untuk saling mendorong dan bertanggung jawab, ya. Saudara laki-laki ini adalah pria yang patut dipercayai. Dan yang ke-C, elakkan prasangka buruk orang kepada kamu. C, ya. Ya, jangan pernah tinggal sendirian serumah dengan seorang wanita di dalam kelainan. Maksudnya, kalau baru diutus ke satu tempat, lepas itu pergi lagi kembali, baru sidang sewa satu rumah untuk kamu dua tinggal, tapi belum kawin. Awas, jangan biar ini terjadi. Ya, jangan menghabiskan waktu sendirian dengan wanita yang bukan istrimu. Nah, kalau kamu setiap hari mau berjumpa itu ibu, oh senyumannya manis sekali, tidak sabar kamu mau jumpa dia, cut. Elakkan, ya. Berjalan berduaan dengan seorang wanita muda atau wanita yang telah berkawin yang bukan istrimu atau suamimu. Jangan mau menanggung risiko kecemburuan atau tuduhan yang bukan-bukan, yang mendatangkan celah bagi dirimu sendiri. Jangan. Itulah sebabnya di sekolah ini kita diajar jangan berjalan berdua-dua dengan lelaki ataupun dengan perempuan. Karena di pelayanan nanti dia lebih hebat lagi. Kalau di sekolah ini kamu melanggar, itu that is the sign for you to fail. Jangan pergi bersama istri atau suami orang. Jagalah pergaulan Anda karena kau tidak dapat menanggung hati orang lain. Mesti jaga. Ya, contoh, pernah seorang hamba Tuhan yang muda dalam lingkungan 30 tahun membawa bersamanya seorang gadis. Setiausahanya sendiri berjalan menggunakan van sidang. Istrinya tidak hancur dalam kemarahan pada ketika itu. Tetapi saudara-saudara, istrinya hancur dalam kecemburuan. Siapa yang rugi? Istrinya. Semuanya. Setiap hari senantiasa ada konflik, krisis yang terjadi. Jadi contoh, pernah terjadi seorang hamba Tuhan dalam keadaan tidak dapat dielakkan. Dia harus menghantar seorang perempuan muda selepas kebaktian. Apa yang harus dia lakukan? Memang tidak bagus kalau seorang pastor menghantar seorang anak muda pada malam hari. Tahu tak? Jadi dia call istrinya tidak dapat. Saya terpaksa hantar dia nih. Dia call siapa-siapa, baru dia ingat seorang pastor. Baru dia call pastor. Pastor, saya betul terpaksa ini. Saya harus menghantar perempuan muda ini dalam masa sekian-sekian. Kamu saksi saya ini. Ya. Itu yang harus kamu lakukan. Bertanggung jawab. Jangan semena-mena berjalan sendiri dengan istri orang, dengan suami orang. Jangan menyebabkan sakit hati orang lain, sedangkan kamu seorang pastor. Oke. Tetap aman tidak berarti menghindari semua bahaya atau menjauhkan diri dari pelayanan di tempat yang nyata, tetapi itu memerlukan tata tertib hidup yang cermat dan penuh pertimbangan. Hidup sembarangan di dunia yang penuh dosa ini dengan hati yang penuh keinginan dosa pada akhirnya akan membawa sesiapapun ke dalam pencobaan yang tidak perlu dan berpotensi menuju kehancuran.
Saya telah melihat banyak pria yang jatuh, tetapi saya juga pernah melihat pria yang dituduh oleh karena tidak bijak. Dan akhirnya mereka membuang dia hanya karena tuduhan yang tidak-tidak. Nah, inilah yang harus kita jaga. Yang keempat, jangan dulu ya, tetap jujur. Mesti saya mau beritahu, Anda itu mesti tetap jujur ya. Sebab itu hendaklah kalian saling mengakui kesalahan dan saling mendoakan supaya kalian disembuhkan. Doa orang yang menurut kemauan Allah mempunyai kuasa yang besar. Yakobus pasal 5 ayat 16. Nah, mengapa kita harus jujur? Karena jujur ialah sikap hamba Tuhan. Orang yang tidak punya sikap jujur tidak layak jadi hamba Tuhan. Karena orang itu tidak akan dipercayai. Oh, dia itu suka berbohong, orang bilang. Nah, pada zaman dahulu ada seorang pastor, dia suka berburu. Tiap hari Senin dia pergi berburu. Setiap kali dia berburu, dia membawa babi. Wah, besar babi dia bawa. Jadi anggota sidang pergi tidak bawa babi. Jadi akhirnya mereka berpikir, lebih baik tanya ini pastor, di mana dia dapat babi hari ini? Jadi mereka pergi menanya, pastor di mana kamu dapat babi? Esok kami mau pergi buru. Oh, di sungai itu, dia bilang. Dia tunjuk yang jauh-jauh untuk orang. Jadi keesokan orang pergi berburu di situ. Orang balik dengan tangan kosong. Wah, mereka lihat di mana itu pastor pergi lagi. Wah, keesokan itu pastor panggil punya anjing. Dia bilang panggil anjing dia. Kalau pasar kata, oh pasar. Dia bilang macam tu kan. Kalau anjing dia pasar. Jadi pergilah dia. Lalu ada orang sembunyi dari belakang. Mau lihat di mana sebenarnya pastor ini pergi. Wah, orang tahu sudah. Dia menunjuk tempat lain dia pergi. Keesokan harinya dia pergi berkhotbah di gereja. Wah, bukan main dia berapi-api, berpeluh-peluh seperti saya ini dia khotbah. Tapi orang tahu. Dia bilang, hari Minggu mesti jujur bagi perpuluhan untuk Tuhan. Dia bilang, kata orang, semua orang lihat satu sama lain. Dasar pembohong, orang bilang. Semua orang menyampah semua khotbahnya. Nah itu pastor itu harus jujur ya. Dalam hal apa kita mesti jujur? Nah, dalam hal apa? Ada saya senarai di situ. Dalam hal kita berkata benar, dalam penggunaan masa kita pergi ke pejabat. Oh, orang bilang, rajin betul-betul pastor Abner ini pergi pejabat. Kamu tahu apa Abner buat? Main Facebook, game, chatting dan semuanya. Nah, adakah dia jujur dalam penggunaan waktu? Tidak kan? Nah, karena itu karena tidak ada orang akan lihat kamu di sana bangsa, kamu dan Tuhan saja. Dalam pelayanan kita yang dipercayakan Tuhan, pasti kita jujur. Dalam kedudukan yang diberikan Tuhan pada kita, kita harus jujur melakukan. Dalam pergaulan kita sehari-hari, jangan jadi playboy. Mau ini, mau itu, mau kredit. Banyaknya perempuan suka dia. Wah, dia rasa wow. Nah, apakah ini orang yang jujur? Tidak. Persahabatan yang tidak jujur dia harus dielakkan. Dalam keluarga kita, jujur dengan suami dan istri kita. Belajar berkata benar bang dengan istri kamu. Nah, jujur dengan anak-anak kamu, karena kamu akan jadi contoh dia bang. Nah, jujur dengan ahli keluarga, dengan mertua kamu, dengan siapapun ya. Dalam keuangan dan harta. Nah, kalau kamu dipilih menjadi seorang bendahara BM, wow, bukankah itu sangat wow? Nah, karena itu lakukanlah dengan penuh kejujuran. Nah, jujur dalam percintaan dan ketunangan kamu. Jangan kamu tunang hari ini Rio, esok kamu cari lagi satu. Nah, itu bukannya bertunang dengan jujur ya. Dalam mengakui dosa kita saat kita melakukan dosa, ini kejujuran. Saya tidak buatlah, dia itulah, bukan saya lah. Ini bukan orang yang jujur. Hamba Tuhan mesti harus jujur. Kalau kita salah, jemaat tidak akan buang kamu kalau kamu jujur. Kalau kamu jujur, tidak jujur, kamu akan dibuang. Nah, seterusnya, orang yang tidak dapat jujur dengan dirinya sendiri atau orang lain adalah orang yang menjalankan kehidupan iman yang sangat dangkal. Nah, kita harus mengetahui kelemahan, kecenderungan dan keinginan hati kita. Saya ini tidak berapa jujur. Hari ini saya mesti belajar jujur. Itu yang harus menjadi komitmen. Kejujuran dengan pasangan, teman,
kepimpinan kita harus jujur. Kalau pimpinan kita bilang, kamu pergi mana? Saya pergi kedai saja, tahu-tahu kamu pergi kampung lain. Nah, banyak yang ingin saya katakan. Biar sampai sana, kita maju ke satu poin yang terakhir. Tetap dekat dengan Tuhan. This is the last one. How to avoid the temptation in your ministry, ya. Yang ayat 8 ini kita baca bersama, lihat di depan. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Yakobus 4:8-10. Apa yang harus kita lakukan untuk tetap dekat dengan Tuhan? Esensi sebenarnya menjaga diri kita agar bahaya dosa tidak melekat pada kita ialah melalui iman kita kepada Yesus. Dengan persekutuan yang erat dengan Tuhan, dengan persekutuan Roh Kudus, maka kita akan ada power dalam menghadapi dunia ini. Karena itu, carilah wajah Tuhan setiap hari. Jangan lakukan apa-apa dulu. Jangan pergi siram bunga dulu. Jangan ambil Facebookmu dulu, ya. Sebelum kau berdoa, berdoalah kepada Tuhan dulu, baru kau pegang handphone. Tapi kita kan belum lagi mata terbuka, macam ini tangan kita merayap cari handphone. Kenapa kita tidak merayap mencari Tuhan? Itulah sumber kekuatan kita. Lebih baik lalaikan pelayanan daripada melalaikan hubunganmu dengan Yesus. Ini yang penting. Karena kamu siap khotbah begitu banyak, lupa berhubungan dengan Tuhan, lupa berdoa. Set masa untuk berdoa. Ting, kamu punya jam, masuk kamar, berdoa Kenny. Ting, masuk David. Jangan kebuat benda lain, berdoa. Itu cara untuk disiplin diri. Bacalah surat cintanya setiap hari. Waktu saya bercinta dengan jejaka yang paling saya sayangi di dalam dunia ini, saya selalu membaca surat cintanya. Dulu itu belum ada handphone. Wih, dia ada di tengah-tengah kita berpagi hari ini. Ya, dia ada menulis surat dengan saya. Saya baca berkali-kali setiap hari. Kenapa? Saya mau tahu isi hatinya. Mengapa kita tidak demikian dengan Tuhan? Tuhan kekasih hati kita. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka kita tidak akan mengasihi sesama kita dengan kasih yang sejati. Carilah Tuhan dulu. Oke. Jika kita aktif mencari hal-hal yang di atas, maka daging dan iblis tidak dapat menggoyahkan kita. Tetap dekat dengan Tuhan ditemukan dengan nasihat Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Oke, kesimpulannya, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus, setelah puluhan tahun saya melayani gereja Tuhan, saya telah berulang kali melihat dan banyak hamba Tuhan disqualified kalau dalam bahasa Inggris, mendiskualifikasi diri mereka sendiri dari pelayanan Tuhan, ya. Kegagalan moral para hamba Tuhan itu menyebabkan kebingungan, penderitaan, bahkan krisis iman bagi banyak orang. Ada begitu banyak hamba Tuhan yang sangat hebat di gereja-gereja besar menemui kegagalan. Bahkan saya sendiri telah melihat bahkan lebih yang jatuh dan terbakar di gereja-gereja lokal yang paling kecil. Saya juga telah menyaksikan, saudara, secara langsung dengan mata kepala saya sendiri, para pemimpin besar, para pendeta, guru Injil terjerat dalam dosa yang sebenarnya dapat dihindari. Dan setiap kali saya melihat terjadi semuanya ini terjadi, hati saya begitu sedih sekali, frustrasi dan takut. Apakah saya akan dapat bertahan begitu? Saat ini ketika gereja kita terus bangkit, saudara, mengangkat dan mengutus para mahasiswa dan mahasiswi yang muda ke tempat pelayanan pastoral, penginjilan dan sebagainya, saya mengetahui betapa pentingnya khotbah ini untuk mereka, supaya mereka dapat berjaga-jaga,
Saudara-saudari dalam Kristus hamba Tuhan, jangan kita tertipu karena kita semua dicobai dengan cara-cara yang dapat membawa kehancuran yang jauh lebih besar dari kemuliaan dan kehormatan Kristus. Belum lagi terhitung yang menjatuhkan keluarga dan anggota-anggota gereja kita. Sebab itu firman Tuhan mengatakan, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. 1 Korintus 10 ayat 12. You are not superhero. You are not superwoman. Kamu adalah begitu lemah sekali. You have no power. You only have power in the name of Jesus. Saudara-saudari yang saya kasihi, semua kita dipanggil untuk menunaikan tugas pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita masing-masing. Dengan itu, mari kita tetap waspada dalam setiap langkah hidup kita agar tetap berdiri teguh dan jangan goyah. Godaan-godaan itu ada di mana-mana pada segala masa dan tak henti-hentinya mengejar, bahkan mau menjerat dan menyeret hati kita agar kita terjatuh dan hancur di dalam pelayanan. Firman Tuhan berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Pada saat kita lemah, saudara-saudara, berserulah kepada Yesus. Panggillah nama Yesus. Dia pasti menolong kita. Dan pertolongannya itu pasti tidak akan terlambat. Dia akan mengangkat kita kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya memberi masa ini untuk pemimpin dan membawa kita nyanyi Kuasamu Terlebih Besar. Dan saya mau supaya Pastor Paulus Guru Paulus akan mendoakan kita dengan firman Tuhan ini.